Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, perkenalkan saya Yunus Hermawan dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang akan mempresentasikan membacakan tafsir Jalalain dengan dosen pengampu Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafizuddin, mata kuliah Tafsir Tahlil. Baik, langsung saja. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli min ahadin ay yu'aqibuhu alaihi illa man dhulim fala yu'akhiduhu bil jahri bihi bi an yukhbiru an zulmin zalimuhu wa yad'u alaihi wa kana Allahu lima yuqalu aliman bima yaf'alu. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang dari siapapun juga. Artinya dia pastilah akan memberinya hukuman, kecuali orang-orang yang dianiaya, sehingga apabila dia mengucapkan secara terus terang misalnya tentang keaniayaan yang dideritanya sehingga ia mendoakan si pelakunya, maka tidaklah dia akan menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha mendengar apa-apa yang diucapkan, lagi Maha mengetahui apa-apa yang diperbuat. In tubadu tadharu khairan min a'malil barri aw tukhfuhu ta'maluhu sirran aw ta'fu an su'in dhulmin fa innallaha kana 'afuwan qadira. Jika kamu melahirkan atau memperlihatkan suatu kebaikan di antara perbuatan baik atau menyembunyikannya, artinya melakukannya secara sembunyi-sembunyi, atau memaafkan suatu kesalahan atau keaniayaan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi bi an yu'minu bihi dunahum wa yaquluna nu'minu bi ba'din minar rusuli wa nakfuru bi ba'din minhum wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalik al-kufru wal iman sabilan tariqan yadhhabuna ilaih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud akan membeda-bedakan di antara Allah dengan Rasul-Rasulnya, yakni dengan beriman kepadanya serta kafir terhadap mereka, serta mengatakan kami beriman kepada sebagian di antara Rasul-Rasul itu dan kami kafir terhadap yang lain dari mereka, serta bermaksud hendak mengambil di antara mereka demikian. Maksudnya dia di antara kufur dan iman, jalan yang akan mereka tempuh. Ulaika humul kafirun haqqan, masdarun muakkadun limadmunul jumlati qablahu wa atadna lil kafirina adzaban muhina dza ihanatin ya wa huwa adzabun nar. Mereka lah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Haqqan adalah masdar yang memperkuat isim kalimat sebelumnya, dan telah kami sediakan bagi orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan, artinya azab neraka.
walladzina amanu billahi wa rusulih kulluhum walam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa bin nuni wal ya fayuwaffihim ujurahum thawabu a'malihim wa kana Allahu ghafuran li awliyaihi rahiman bi ahli ta'ati. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya, artinya semua mereka, dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka dengan memakai nun atau ya pahala mereka, artinya pahala amal perbuatan mereka, dan Allah Maha Pengampun bagi kekasih-kekasihnya, lagi Maha Penyayang kepada ahli taatnya. Yas'aluka ya Muhammad ahlul kitab al-yahud anna tunazzila alaihim kitaban minas sama' jumlatan kama anzalallahu ala Musa ta'annutan fa in istakbarta dzalik faqad sa'alu ay aba'uhum Musa akbar a'dham min dzalika faqalu arinallaha jahratan ayanan fa akhadathum as-sa'iqatu al-maut iqaban lahum bidulmihim haitsu ta'annatu fi su'al thumma ittakhadhu al-'ijla ilahan min ba'di ma ja'atuhumul bayanat al-mu'jizatu ala wahdaniyatillah fa'afawna 'an dhalik wa lam nasta'siluhum wa atayna Musa sultanan mubina tasallutan bayyinan zahiran alaihim haitsu amarahum biqatli anfusihim taubatan fa'ata'u. Ahli kitab meminta kepadamu wahai Muhammad, maksudnya orang-orang Yahudi, agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit, maksudnya sekaligus seperti pernah diturunkan kepada Musa, guna mempersulit permintaan itu, dan sekiranya menurut kamu itu berat, maka sesungguhnya mereka telah pernah meminta, maksudnya nenek moyang mereka, kepada Musa yang lebih besar dari itu. Kata mereka, perhatikanlah Allah kepada kami dengan jelas atau nyata. Maka mereka disambar oleh petir, artinya maut sebagai hukuman bagi mereka disebabkan keaniayaan mereka, yakni meminta barang yang sulit. Kemudian mereka mengambil anak sapi sebagai Tuhan. Setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, artinya mukjizat-mukjizat atas kekuasaan Allah, maka kami maafkan mereka dari hal yang demikian, dan tidak kami basmi mereka secara tuntas, dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata, artinya keunggulan yang menakjubkan bagi mereka, hingga sewaktu mereka disuruh membunuh diri mereka guna bertobat, mereka pun menurutinya dengan patuh. Wa rafa'na fawqahumut tur al-jabal bimithaqihim bisababin akhdhil mithaqi alaihim liyakhafu fayaqbaluhu wa qulna lahum wa huwa mudillun alaihim udkhulul babal qaryati sujadan sujuda inhina'in wa qulna lahum la ta'du wa fi qira'atin bi fathil ain wa tasydidid dal ta'addu wa fi idghamit ta fil asli fid dal ay la ta'tadu fi sabat bistiyadil al haitani fihi wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha ala dhalika fanaqaduhu. Dan kami angkat ke atas kepada mereka Tur, nama sebuah bukit,
disebabkan perjanjian dengan mereka, maksudnya hendak mengadakan perjanjian agar mereka takut dan bersedia menerimanya. Dan kata kami kepada mereka, sementara bukit itu dinaungkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang itu, maksudnya pintu gerbang kampung atau negeri, sambil bersujud yang menunjukkan ketundukan, dan kami wahyukan kepada mereka, janganlah kamu melanggar perintah. Menurut suatu qiraat dibaca ta'addu dengan diidghamkan tak aslinya pada dal yang menjadi ta'tadu, artinya melanggar perintah, pada hari Sabtu dengan menangkap ikan padanya, dan kami telah menerima perjanjian erat dari mereka mengenai hal itu, tetapi mereka melanggarnya. Fabima naqdihim ma zaidah wal ba'u lisababiyyah muta'alliqatun bi mahdhufin ay li'ina'i la'anahum bisababi naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya'i bighairi haqqin wa qawlihim lin nabiy sallallahu alaihi wasallam qulubuna gulf la ta'yi kalamak bal kalamuka bal taba'a khatama Allahu 'alaiha bikufrihim fala ta'yi wa'idan wa'adan fala yu'minuna illa qalila minhum ka'abdillah bin salam wa ashabihi. Maka disebabkan mereka melanggar merupakan tambahan ba sababiyah, huruf ma merupakan tambahan ba sababiyah berkaitan dengan yang dibuang, yang maksudnya kami kutuk mereka disebabkan mereka melanggar perjanjian mereka dan karena kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah dan pembunuhan yang mereka lakukan kepada nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan kata mereka kepada Nabi SAW, hati kami tertutup, tak dapat mendengar apa yang kamu katakan. Bahkan Allah telah mengunci hati mereka itu disebabkan kekafiran mereka, hingga tak dapat mendengarkan nasihat dan pelajaran. Oleh karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil, dan mereka seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya. Wa bi kufrihim saniyan bi Isa wa karrara al-ba li fasli bainahu wa baina ma utifa alaihi wa qawlihim ala maryama buhtanan 'azima haitsu ramauha bizina. Dan karena kekafiran mereka buat kedua kalinya, yakni terhadap Isa, dan ba diulang-ulang menyebutkan untuk memisah di antaranya dengan tempat mengatofkannya, dan tuduhan mereka terhadap Maryam berupa kedustaan besar di mana mereka menuduhnya berbuat zina. Wa qaulihim muftakhirina inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam rasulullah fi za'mihim ay bimajmu'i dhalika azabnahum. Qala ta'ala takdziban lahum wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiya lahum al-maqtulu wal maslubu wa huwa sahibuhum bi Isa ay alqallahu alaihi shabbahahu fadhannuhu iyyahu wa innal ladhina ikhtalafu fihi ay fi Isa lafi syakkin min qatlihi haitsu qala ba'duhum lama ra'aw al-maqtul al-wajhu Isa wal jasad laysa bi jasadihi falaysa bihi wa qala akharuna bal huwa ma lahum bihi biqatlihi min ilmin illa ittiba'adh dhann istithna'un munqati'un ay lakin yattabi'una fihi dhann alladhi takhayyaluhu wa ma qataluhu yaqinan halun muakkadatun li nafsil qatli
serta karena ucapan mereka dengan membanggakan diri, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam utusan Allah, yakni menurut dugaan dan pengakuan mereka. Artinya, disebabkan semua itu kami siksa mereka, dan Allah berfirman menolak pengakuan mereka telah membunuhnya itu. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka dengan Isa. Maksudnya yang mereka bunuh dan mereka salib itu ialah sahabat mereka sendiri yang diserupakan Allah dengan Isa hingga mereka kira Nabi Isa sendiri sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham padanya. Maksudnya pada Isa sesungguhnya dalam keraguan-raguan terhadapnya. Maksudnya terhadap pembunuhan itu agar terlihat orang yang dibunuh itu. Sebagian mereka berkata mukanya seperti muka Isa tetapi tubuhnya lain, jadi sebenarnya bukan dia. Dan kata sebagian pula memang dia itu Isa, mereka tidak mempunyai terhadapnya maksud pembunuhan itu keyakinan kecuali mengikuti prasangka belaka. Disebut sebagai istisna munqati, artinya mereka hanya mengikuti dugaan-dugaan hasil khayal atau lamunan belaka. Mereka tidak yakin telah membunuh Isa, menjadi hal yang menyangkal pembunuhan Isa itu. Bar rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan fi malakihi hakiman fi sun'ihi. Tapi Allah telah mengangkatnya kepadanya, dan Allah Maha Tangguh dan kerajaannya lagi Maha bijaksana dalam perbuatannya. Wa in ma man min ahlil kitabi ahadun illa liyu'minanna bih bi'isa qabla mautihi ay al-kitabai hina yu'ayinu malaikatal maut fala binaf'ihi imanihi aw qabla mauti Isa lamma yunazzilu qurbas sa'ati kama warada fi hadis wa yawmal qiyamati yakunu Isa alaihim syahida bima fa'aluhu lama bu'itha ilaihim. Dan tidak ada di antara ahli kitab seorang pun juga kecuali akan beriman kepadanya, yakni kepada Isa. Artinya sebelum ahli kitab itu meninggal di waktu ia melihat malaikat maut, tetapi keimanannya itu tidak berguna lagi, atau sebelum wafatnya Isa, yakni ketika dia turun dekat datangnya hari kiamat, sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis. Dan pada hari kiamat itu ia yakin Isa akan menjadi saksi terhadapnya mereka mengenai apa yang mereka lakukan sewaktu ia diutus kepada mereka dahulu. Fabisababi dhulmin minal ladzina hadu humul yahud harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum hiya allati fi qawlihi ta'ala harramna kulla dhi dhufur. Al-ayah wa bisaddihim an-nas an sabilillah dinihi sadran katsiran. Maka karena keaniayaan mereka disebabkan keaniayaan dari orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka makanan yang baik. Makanan yang baik dihalalkan bagi mereka dulu, yakni yang tersebut dalam firman-Nya, kami haramkan setiap yang berkuku sampai akhir ayat. Juga karena mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Maksudnya agamanya banyak. Wa akhdihimur riba wa qad nuhu anhu fit Taurati wa aklihim amwalan nasi bil batil birrashdi fil hukmi wa atadna lil kafirina minhum adzaban aliman mu'liman. Dan karena memakan riba padahal telah dilarang daripadanya dalam Taurat, dan memakan harta orang dengan jalan batil, dengan memberi suap dalam pengadilan, dan telah kami sediakan untuk orang-orang kafir itu siksa yang pedih atau menyakitkan. Lakinir rasikhuna ats-tsabituna fil ilmi minhum ka Abdullah bin Salam wal mu'minuna
المهاجرون والأنصار يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من الكتاب والمقيمين الصلاة نصب على المدح وقراء بالرفع والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم بالنون والياء أجر عظيم هو الجنة. Tetapi orang-orang yang mendalam, artinya kokoh dalam dan mantap ilmunya di antara mereka, seperti Abdullah bin Salam dan orang-orang mukmin dari golongan Muhajirin dan Ansor, mereka beriman pada pada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu di antara kitab-kitab. Sedangkan orang yang mendirikan salat mansub karena pujian, dan ada pula yang membacanya dengan marfu' dan membayar zakat, serta orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itulah orang-orang yang akan kami beri fi'ilnya dibaca dengan nun atau dengan ya, pahala yang besar, yakni surga. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyina min ba'dih wa kama auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ibnaihi wa Ya'qub ibn Ishaq wal asbata auladahu wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna abahu Dawud zabura bil fathi ism lil kitabil mu'ta wal dhamma masdarun bi ma'na mazburan ay maktuban. Sesungguhnya kami telah menurunkan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah menurunkan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya, dan seperti telah kami turunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, yakni kedua putranya, serta Yakub bin Ishak dan anak-anaknya, yakni anak-anak Yakub seperti Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman, dan kami datangkan kepada bapaknya, yakni bapak dari Sulaiman, Daud, Zabur, dibaca dengan fathah hingga artinya ialah nama kitab yang diturunkan, dan ada pula yang membaca dengan marfu', yaitu masdar yang berarti mazbura, artinya yang tertulis. Wa arsalna rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqasushum 'alaik. Ruya annahu ta'ala ba'atha 8,000 nabiyyin arba'ata alafin min bani Israil wa arba'atu alafin min sa'irin nasi. Qalahu Syekh fi surati Ghafir wa kallama Allah Musa bila wasitatin takliman. Dan telah kami utus rasul yang telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dulu, dan rasul-rasul yang belum kami kisahkan diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirim 8.000 orang nabi, 4.000 dari kalangan Bani Israel dan 4.000 dari kalangan manusia lainnya. Ini dikatakan oleh Syekh dalam surah Ghafir. Dan Allah telah berbicara dengan Musa sebenar berbicara, artinya secara langsung. Rusulan badalun min rusulan qablahu mubashshirina bithawabi min aman wa mundhirina bil iqabi min man kafara arsalnahum li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun tuqalu ba'da irsalin ar-rusul ilaihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin fab'athnahum liqat'i udrihim wa kana Allahu azizan fi malakihi hakiman fi sun'ihi, yaitu menjadi badal bagi rasul-rasul yang sebelumnya, selalu membawa berita gembira dengan diberinya pahala kepada orang yang beriman, dan menyampaikan peringatan dengan adanya siksa kepada orang yang ingkar. Mereka kami utus itu ialah agar tidak ada lagi manusia terhadap alasan-alasan
yang dapat dikemukakan setelah pengiriman Rasul-Rasul itu kepada mereka. Misalnya dengan mengatakan, wahai Tuhan kami, kenapa tidak Tuhan kirimkan kepada kami seorang Rasul agar kami dapat mengikuti ayat-ayat-Mu dan menjadi orang yang beriman. Maka Tuhan pun telah lebih dulu mengirimkan mereka untuk mematahkan alasan mereka tadi. Dan Allah maha tangguh dalam kerjaannya, lagi maha bijaksana dalam perbuatannya. Ayat berikut diturunkan tatkala orang Yahudi ditanya orang mengenai kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka ingkari. Wa nazala lima sa'ala al-yahud an nubuwwati sallallahu alaihi wasallam fa ankaruhu lakin Allah yashhadu yubayyinu nubuwwataka bima anzala ilaik minal qur'anil mu'jiz minal qur'anil mu'jiz an anzalahu multabisan bi'ilmihi ay amilan bihi aw wa fihi ilmihi wal malaikatu yashhaduna laka aidan wa kafa billahi syahida ala dzalik. Tetapi Allah menyaksikan artinya tentang kenabianmu dengan apa yang diturunkannya kepadamu berupa Al-Quran yang menjadi mukjizat itu diturunkan sebagai hasil dari ilmunya atau memuat ilmunya, dan malaikat pun menjadi saksi pula atas kenabianmu itu, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Innal ladzina kafaru billahi wasaddu an sabilillah wasaddu an-nasa an sabilillahi dinal islami bikatmihim na'tu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa humul yahud qad dallu dalalan ba'ida 'anil haqq. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan menghalangi manusia dari jalan Allah, artinya dari agama Islam, dengan menyembunyikan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, maksudnya ialah orang-orang Yahudi, maka sesungguhnya mereka telah sesat sejauh-jauhnya dari kebenaran. Innal ladzina kafaru billahi wa dhalamu nabiyahu bikitmani na'tihi lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa minat turuq. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan berlaku aniaya kepada nabinya dengan menyembunyikan ciri-cirinya itu, maka Allah sekali-kali tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka suatu jalan di antara jalan-jalan yang banyak. Illa tariqa jahannam ay tariq al-muaddi ilaiha khalidina muqaddirina al-khuludi fiha idza dakhaluha abadan wa kana dzalika 'ala Allah yasira hayyinan, kecuali jalan neraka jahanam, maksudnya jalan menuju ke sana kekal mereka, artinya ditakdirkan kekal di dalamnya jika mereka telah memasukinya buat selama-lamanya, dan yang demikian itu bagi Allah mudah, artinya gampang dan tidak sulit adanya. Ya ayuhan nasu ay ahlul Makkah qad ja'akumur rasul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bil haqqi min 'inda rabbakum fa aminu bihi waqsudu khairan lakum mimma antum fihi wa in takfuru bihi fa inna lillahi ma fis samawati wal ard malakan wa khalqan wa 'abidan fala yadurruhu kufrikum wa kana Allahu aliman bi khalqihi hakiman fi sun'i bihim. Hai manusia, maksudnya warga Makkah, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kamu kepadanya dan usahakanlah yang terbaik bagi kamu dari apa yang melingkungimu. Dan jika kamu kafir kepadanya, maka baginya apa yang di langit dan yang di bumi, baik sebagai milik maupun sebagai makhluk dan hamba, hingga tidaklah merugikan kepadanya kekafiranmu itu. Dan Allah maha mengetahui terhadap makhluknya, lagi maha bijaksana mengenai perbuatannya terhadap mereka. Ya alal kitabi al-injil la taghlu tatajawazu al-hadd fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-qawl al-haq min tanzihihi anisyariki
wal walad innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha au salluha Allah ila Maryam wa ruhun ay dhu ruhin minhu udifa ilaihi ta'ala tashrifan lahu wa laysa kama za'amtum ibn Allah aw ilahan ma'ahu aw thalithu thalatha lianna dharruhi murakkabun wal ilahu munazzahun anit tarkibi wa an nisbatin min nisbatil markabi ilaihi fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu al ilaha thalatha Allahu wa Isa wa ummuhu intahu an dhalika wa atu khairan lakum minhu wa huwa at-tauhid innamallahu ilahu wahid subhanahu tanzihan lahu an ayyakuna lahu waladun lahu ma fis samawati wa ma fil ard khalqan wa malkan wa abidan wal mulkiyah tunafi an-nubuwah wa kafa billahi wakila syahidan ala dzalik. Hai ahli kitab, maksudnya kitab ini janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu katakan terhadap Allah kecuali ucapan yang benar, yaitu mensucikannya dari kemusyrikan dan punya anak. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang diucapkan atau disampaikannya kepada Maryam dan roh, artinya yang mempunyai roh daripadanya, diidhafakan kepada Allah Subhanahu wa taala demi untuk memuliakannya, dan bukanlah sebagai dugaan kamu bahwa dia adalah anak Allah atau Tuhan bersamanya atau salah satu dari oknum yang tiga. Karena sesuatu yang mempunyai roh itu tersusun, sedangkan Tuhan Maha Suci dari tersusun dan dari dinisbatkannya tersusun itu kepadanya. Maka berimanlah kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya. Janganlah kamu katakan bahwa Tuhan itu tiga, yakni Allah, Isa, dan ibunya. Hentikanlah demikian itu dan perbuatlah yang baik-baik bagi kamu, yakni bertauhid. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, Dia artinya bersih dari dan terhindar dari mempunyai anak baginya apa yang terdapat di langit dan yang di bumi, baik sebagai makhluk maupun sebagai milik dan hamba, sedangkan pemiliknya itu bertentangan dengan mempunyai anak, dan cukuplah Allah sebagai wakil atau saksi atas demikian. La yastankifa yatakabbaru bi wa yu'annifu al-masihu alladhi za'amtum annahu ilahan an yakuna 'abadan lillahi walal malaikatil muqarrabun indallahi la yastankifuna an yakunu 'abidan lillah wa hadha min ahsanil istitradi dzikru liraddi ala man za'ama annaha alihatan aw banatullahi kama radda bima qablahu ala an-nasara az-za'imina dzalika al-maqsudu khitabihim wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayuhsyuruhum ilaihi jami'a fil akhirah. Al-Masih tidak merasa malu, maksudnya Al-Masih yang kamu katakan sebagai Tuhan itu tidak merasa enggan dan takabur menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah, mereka juga tidak malu untuk menjadi hambanya. Ini sesuatu kalimat selang yang terbaik yang dikemukakan untuk menolak anggapan sementara orang bahwa mereka adalah Tuhan atau putri-putri Allah. Sebagaimana kalimat yang sebelumnya digunakan untuk menolak anggapan kaum Nasrani bahwa Isa adalah putranya. Siapa yang enggan untuk menyembahnya dan menyombongkan diri, maka kelak Allah akan mengumpulkan mereka kepadanya, yakni di akhirat. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum thawaba a'malihim wa yaziduhum min fadli ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at
ولا خطر على قلب بشر وأما الذين استنكفوا واستكبروا عن عبادته. Makasih banyak ya. Iya Pak. Di asrama Indosat nggak ada sinyal. Oh iya Pak. Indosat di situ nggak ada ya? Telkomsel sih Pak yang cepat Pak. Iya, saya pakai Indosat, makanya kabur ke sini. Makasih banyak ya. Makasih Pak. وأما الذين استنكفوا واستكبروا عن عبادته فيعذبهم عذابا أليما مؤلم هو عذاب النار ولا يجدون لهم من دون الله أي غيره وليا يدفعه عنهم ولا نصيرا يمنعهم منه. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan menyempurnakan ganjaran mereka, artinya pahala dari amal perbuatan mereka itu, dan menambah untuk mereka dari karunia-Nya, yakni yang belum pernah dilihat oleh mata, tidak didengar telinga, dan tidak pula terdetik dalam hati manusia. Adapun orang-orang yang malu dan menyombongkan diri dari mengabdikan diri kepadanya, maka akan disiksanya mereka dengan siksaan yang pedih atau menyakitkan, yaitu siksa neraka, dan mereka tidak akan memperoleh bagian bagi diri mereka selain daripada Allah pelindung yang akan melindungi diri mereka, dan tidak pula pembela yang akan menolong mereka. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun hujjatun min rabbikum alaikum wa huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilaikum nuran mubinah bayyinan wa huwal Qur'an. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu keterangan bukti kebenaran dari Tuhanmu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yakni Al-Quran. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا طَرِيقًا مُسْتَقِيمًا هُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmat dan limpah karunia-Nya, dan membimbing mereka ke jalan yang lurus menuju kepadanya, yakni agama Islam. Yastaftunaka fil kalalah qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un marfu'un bi fa'ilin yufassiruhu halaka mata laisa lahu waladun ay wala waladun wa huwal kalalah walahu ukhtun min abawayn aw aban falaha nisfu ma taraka wa huwa ay al akh kadzalika yarisuha jami'un ma tarak in lam yakul laha walad fa in kana laha waladun zikrun fala syai'un lahu aw untha falahu ma fadlu an nasibuha walau kanat al ukht aw al akh min ففرضه السدس كما تقدم أول السورة فإن كانتا أي الأختان اثنتين أي فصاعدا لأنها نزلت في جابر وقد مات عن أخوات فلهما الثلثان مما ترك الأخ وإن كانوا أي الورثة إخوة الرجال ونساء فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم شرع دينكم لأن لا تضلوا والله بكل شيء عليم. ومنه الميراث روى الشيخان عن البراء أنها آخر آية نزلت أي من الفرائض. Mereka meminta fatwa kepadamu mengenai kekalalah, yaitu seorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan bapak dan anak. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah jika seorang umru'un menjadi marfu' dengan fi'il dan menafsirkannya celaka, maksudnya meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak pula bapak, yakni yang dimaksud dengan kalalah tadi, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan baik sekandung maupun sekabak, maka bagi saudara yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan dan dia, maksudnya saudaranya yang laki-laki mewarisi saudara yang perempuan pada seluruh harta peninggalannya, yakni jika ia tidak mempunyai anak, sekiranya ia mempunyai seorang anak laki-laki, maka tidak satu pun
diperolehnya. Tetapi jika anaknya itu perempuan, maka saudaranya itu masih memperoleh kelebihan dari bagian anaknya. Dan sekiranya saudara laki-laki atau saudara perempuan itu seibu, maka bagiannya ialah 1/6. Sebagaimana telah diterangkan di awal surah, jika mereka itu maksudnya saudara perempuan 2 orang atau lebih, karena ayat ini turun mengenai Jabir. Ia meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa orang saudara perempuan, maka bagi keduanya 2/3 dari harta peninggalan saudara laki-laki mereka. Dan jika mereka, yakni ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki di antara mereka sebanyak bagian 2 yang orang perempuan. Allah menerangkan kepadamu syariat-syariat agamanya agar kamu tidak sesat, dan Allah mengetahui segala sesuatu, di antaranya tentang pembagian harta warisan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Bara bahwa ia merupakan ayat yang terakhir diturunkan, maksudnya mengenai faraid. Tafsir Suratul Ma'idah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Al-'ahudu al-mu'akkadu wal-mu'akkadatu allati bainakum wa bainallahi wan nas. Wa halat lakum bahimatul an'am al-ibil wal baqar wal ghanam aklan ba'da adh-dhabhi illa ma yutla 'alaykum tahrimuhu fi hurrimat 'alaykumul maytah. Al-ayah fal-istithna'u munqati'un wa yajuzu an yakuna muttasilan wat tahrim lama 'arada min al-mauti wa nahwihi ghaira muhalli as-sayd wa antum hurum ay muharrimuna wa nasbun ghairu al-hali min dhamirin lakum inna allaha yahkumu ma yurid min at-tahlili wa ghairihi la i'tirad alaihi. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu perjanjian itu, baik perjanjian yang terpatri di antara kamu dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Dihalalkan bagi kamu binatang ternak, artinya halal memakan unta, sapi, dan kambing setelah hewan itu disembelih, kecuali apa yang dibacakan kepadamu tentang pengharamannya dalam ayat hurrimat alaikum maitatu. Istisna atau pengecualian di sini munqati atau terputus, tetapi dapat pula muttasil, misalnya diharamkan karena mati dan sebagainya. Tanpa menghalalkan berburu ketika kamu mengerjakan haji atau berihram, ghaira dijadikan mansub karena menjadi hal bagi dhamir yang terdapat pada lakum. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang dikehendakinya, baik menghalalkan maupun mengharamkannya, tanpa seorang pun yang dapat menghalanginya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'irallah jam'un sya'irah ay mu'alimun dinahu bisaydi fil ihram wala syahrul haram bil qitali fihi walal hadi ma uhdiya ilal hurmi minan na'ami bitta'arrudi lahu walal qalaid jam'ul qiladah wa hiya ma kana yuqallidu bihi min syajaril harami liya'man ay fala tata'arradu laha wala li ashabiha wala tahallu aminan qasidina al-bait al-haram bi an tuqatiluhum yabtaghuna fadlan rizqan min rabbihim بالتجارة ورضوانا منه بقصده بزعمهم الفاسد. وهذا منسوخ بآية براءة ayat 50 ayat surat ke-9 ayat 5. Wa idza halaltum min al-ihram fastadu amara ibaha wa la yajrimannakum yaqsibannakum syana'anu bi fathin nuni wa sukuniha baghdan qaumin li ajli
أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم بالقتل وغيره وتعاونوا على البر فعل أو أمرتم به والتقوى بترك ما نهيتم عنه ولا تعاونوا في حظ إحدى تائين في الأصل على الإثم مع المعاصي والعدوان التعدي في حدود الله واتقوا الله خافوا عقابه بأن تطيعوه أن الله شديد العقاب liman khalafahu. Hai orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Jama' syairatun, artinya upacara-upacara agamanya melanggar, yaitu dengan berburu di waktu ihram, dan jangan pula melanggar bulan haram dengan melakukan peperangan padanya, dan jangan mengganggu binatang-binatang hadiah, ini hewan yang dihadiahkan buat tanah suci, serta binatang-binatang berkalung. Jamak dari qiladatun, artinya binatang yang diberi kalung dengan kayu-kayuan yang terdapat di tanah suci dengan sebagai tanda agar ia aman, maka janganlah ada yang mengganggu baik hewan itu sendiri maupun para pemiliknya. Jangan pula kamu halalkan atau kamu ganggu orang yang berkunjung atau menuju Baitul Haram dengan memerangi mereka sedangkan mereka mencari karunia, artinya rezeki dari Tuhan mereka, dengan berniaga dan keridaan daripadanya. Di samping berkunjung ke Baitullah tidak seperti pengertian mereka yang salah itu. Ayat ini dimansuh atau ayat baro'ah, dan apabila kamu telah selesai dari ihram maka perintahlah berburu. Perintah di sini berarti ibadah atau memperbolehkan, dan sekali-kali janganlah kamu terdorong oleh kebencian. Dibaca syana'anu atau syana'anu berarti kebencian itu atau kemarahan kepada suatu kaum disebabkan mereka telah menghalangi kamu dari Masjidil Haram untuk berbuat aniaya kepada mereka dengan pembunuhan dan sebagainya. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan mengerjakan yang dititahkan, dan ketakwaan dengan meninggalkan apa yang dilarang, dan janganlah kamu bertolong-tolong pada ta'awanu, dibuang salah satu di antara dua tak pada asalnya dalam berbuat dosa atau maksiat dan pelanggaran, artinya melampaui batas-batas ajaran Allah. Dan bertakwalah kepada Allah, takutlah kamu kepada azab siksanya dan menaatinya, sesungguhnya Allah amat berat siksanya bagi mereka orang yang menentang. Hurrimat alaikumul maitata ay akluha waddamu ay al-masfuhu kama fi al-an'am walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi bi an zabaha ala ismi ghairihi بأن ذبح على اسم غيره والمنخنقة الميتة خنقة الموقوذة المقتولة ضربا والمتردية السقاطة من علو إلى أسفل فماتت والنطيحة المقتولة بنطح أخرى لها وما أكل السبع منه إلا ما ذكيتم أي أدركتم فيه الروح من هذه الأشياء فذبحتموه وما ذبح على اسم النسب جمع نصاب وهي الأصنام وأن تستقسموا تطلب القسم والحكم بالأزلام جمع زلم بفتح الزاي وضمها مع فتح اللام قدح بكسر القاف صغير لا ريش له ولا نصر وكانت سبعة عند ساد الكعبة عليها أعلام وكانوا يحكمونه فإن أمرتهم ائتمروا وإن نهتم انتهوا ذلكم فسق خروج عن الطاعة ونزل يوم عرفة عام حجة الوداع
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم أن ترتدوا عنه بعد طمعهم في ذلك لما رأوا من قوته فلا تخشوهم فاخشوا اليوم أكملت لكم دينكم أحكامه وفرائضه ولم ينزلوا بعدها حلال ولا حرام وأتممت عليكم نعمتي بإكماله وقيل بدخول مكة آمنين ورضيت أن اخترت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة مجاعة إلى أكل شيء مما حرم عليه فأكله غير متجانف مائل لإثم معصية فإن الله غفور له ما أكل رحيم به في إباحته له بخلاف المائل لإثم أي المتلبس به كقاطع الطريق والباغي مثلا فلا يحل له الأكل. Diharamkan bagimu bangkai, yakni memakannya, darah yang mengalir seperti pada binatang ternak, daging babi, hewan yang disembelih karena selain Allah, misalnya disembelih atas nama lainnya, yang tercekik, yang mati karena tercekik, yang dipukul, yang dibunuh dengan jalan memukulnya, yaitu jatuh dari atas ke bawah lalu mati, yang ditanduk, yang mati karena tandukan lainnya, yang diterkam oleh binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih, maksudnya yang kamu dapati masih bernyawa, dan macam-macam yang disebutkan itu lalu kamu sembelih, dan yang disembelih atas nama berhala, jamak dari nisab artinya patung, dan mengundi nasib artinya menentukan bagian keputusan dengan anak panah. Azlam jamak dari zalam atau zulam artinya anak panah yang belum diberi bulu dan ujungnya tidak bermata. Anak panah itu ada 7 buah, disimpan oleh pengurus Ka'bah dan padanya terdapat tanda-tanda, maka tanda-tanda itu mereka ambil sebagai pedoman. Jika disuruh mereka lakukanlah, dan jika dilarang mereka hentikanlah. Demikianlah itu adalah kefasikan, artinya menyimpang dari ketaatan. Ayat ini turun pada hari Arafah masa haji wada, yaitu haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada hari orang-orang kafir telah putus asa terhadap agamamu, untuk mengembalikan kamu menjadi murtad setelah mereka melihat kamu telah kuat. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, yakni hukum halal atau maupun haram yang tidak diturunkan lagi setelahnya, hukum-hukum dan kewajiban-kewajibannya, dan telah kucukupkan padamu nikmat karuniaku, yakni dengan menyempurnakan. Dan ada pula yang mengatakan dengan memasuki kota Mekah dalam keadaan aman, dan telah kuridhoi artinya telah kupilih Islam itu sebagai agama kalian. Maka siapa terpaksa karena kelaparan untuk makan sesuatu yang haram lalu dimakannya tanpa cenderung atau sengaja berbuat dosa atau maksiat, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadapnya atas perbuatan memakannya itu, lagi Maha Pengasih kepadanya dengan memperbolehkannya. Berbeda halnya dengan orang yang cenderung atau sengaja berbuat dosa, misalnya penyamun atau pemberontak, maka tidak halal baginya. Yas'alunaka ya Muhammad ماذا أحل لهم من الطعام قل أحل لكم الطيبات المستلذات وصيد ما علمتم من الجوارح الكواسب من الكلاب والسباع والطير مكلبين حال من كلبت الكلاب بالتشديد أي أرسلته على الصيد تعلمونهن حال من ضمير مكلبين أي تؤدبون مما علمكم الله من آداب الصيد فكلوا مما أمسكنا عليكم وإن قتلناه بأن لم يأكلن منه بخلاف غير المعلمة فلا يحل صيدها وعلاماتها أن تسترسل إذا أرسلت وتنزجر إذا
زجرت وتمسك الصيد ولا تأكل منه وأقل ما يعرف به ذلك 3 مرات فإن أكلت منه فليس مما أمسكنا على صاحبهن فلا يحل أكله كما في حديث الصحيحين وفي أن صيد السهم إذا أرسل وذكر اسم الله عليه كصيد المعلم من الجوارح واذكروا اسم الله عليه عند إرساله واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Mereka menanyakan kepadamu, hai Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka di antara makanan? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan yang enak-enak atau yang halal, dan hasil buruan dari binatang yang buas yang telah kamu ajar, seperti anjing, serigala, dan burung dengan matinya berburu. Hal dari kalba pakai tasdid pada lam, artinya biasa kamu lepas berburu, kamu ajar mereka itu. Hal dari dhamir mukallibina, artinya kamu latih mereka itu menurut apa yang diajarkan Allah padamu tentang cara berburu, maka makanlah apa yang ditangkap untukmu. Mereka membunuh buruan tanpa memakannya. Berbeda halnya dengan yang tidak terlatih, maka tangkapannya itu tidak halal. Sebagai ciri-cirinya, bila dilepas ia berangkat, dan bila dicegah ia berhenti, serta ditahannya buruan itu dan tidak dimakannya. Sekurang-kurangnya untuk mengetahui hal itu dibutuhkan pengamatan sebanyak 3 kali. Jika buruan itu dimakannya, berarti tidak ditangkapnya untuk tuannya, maka tidak halal dimakan. Sebagaimana tercantum dalam kedua hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam hadis itu juga disebutkan bahwa hasil panahan jika dilepas dengan menyebut nama Allah, maka sama dengan hasil buruan dari binatang pemburu yang telah dilatih dan sebutkan nama Allah atasnya ketika melepasnya, serta bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha cepat perhitungannya. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wal mustalazat wa ta'amul ladzina utul kitab ay dabaihul yahuda wan nasara hillun halalun lakum wa ta'amukum iyyahum hillul lahumul muhsanatu minal mu'minati wal muhsanati al harair minal ladzina utul kitaba min qablikum hillul lakum an tankihuhunna idza ataytumuhunna وهورهن محسنين متزوجين غير مسافحين معلنين بالزنا بهن ولا متخذي أخذان منهن تسرون بالزنا بهن ومن يكفر بالإيمان أي يرتد فقد حبط عمله الصالح قبل ذلك فلا يعتد به ولا يثاب عليه وهو في الآخرة من الخاسرين إذا مات عليه. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, artinya yang enak, dan makan makanan orang yang diberi kitab. Maksudnya sembelihan orang Yahudi dan Nasrani halal bagi kamu dan makananmu yang kamu sajikan kepada mereka. Halal pula bagi mereka dan wanita-wanita yang merdeka di antara wanita-wanita mukmin serta wanita-wanita merdeka dari kalangan orang yang diberi kitab sebelum kamu. Halal pula kamu kawini apabila kamu telah membayar mas kawin mereka atau mahar dengan maksud mengawini mereka sehingga terpelihara kehormatan, bukan dengan maksud berzina dengan mereka secara terang-terangan, dan bukan pula untuk mengambil mereka sebagai gundik atau melakukan perzinaan dengan mereka secara sembunyi-sembunyi. Dan siapa yang kafir terhadap iman, artinya murtad, maka sungguh telah hapuslah amal saleh sebelum itu hingga tidak dianggap diberi pahala, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Yakni jika ia meninggal dalam keadaan demikian itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ay aradtum al-qiyam ila salati wa antum muhaddatsun faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi ay ma'aha kama bayyantu bayyanatu sunnah wamsahu bi ru'usikum alba'u lil-ilsaqi al-siqu al-mashabiha min ghairi isalatil ma'i wa huwa ismun jinsun
فيكفي أقل ما يصدق عليه وهو مسح بعد شعره وعليه الشافعي. وأرجلكم بالنصب عطفا على أيديكم بالجر على الجوار إلى الكعبين أي معهما كما بينت السنة وهما العظمان النائتان في كل رجل عند مفصل الساق والقدم والفصل بين الأيدي والأرجل المغسولة بالرأس الممسوح يفيد وجوب الترتيب في الطهارة هذه الأعضاء وعليه الشافعي. ويؤخذ من السنة وجوب النية فيه كغيره من العبادات. وإن كنتم جنبا فطهروا فاغتسلوا وإن كنتم مرضا يضره الماء أو على سفر أي مسافرين أو جاء أحد منكم من الغائط أي أحدث أو لمستم النساء سبق مثله في آية أسرة النساء فلم تجدوا ماء بعد طلبه فتيمموا أقصدوا صعيدا طيبا ترابا طاهرا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مع المرفقين منه في ضربتين والباء للإلصاق. وبينت السنة أن المراد استيعاب العضوين بالمسح ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ضيق بما فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم ولكن يريد ليطهركم من الأحداث والذنوب وليتم نعمته عليكم بالإسلام ببيان شرائع الدين لعلكم تشكرون ni'amihi. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu berdiri, maksudnya hendak berdiri mengerjakan salat dan kamu sedang berhadas, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai ke siku. Artinya termasuk siku itu sebagaimana diterangkan dalam sunnah, dan sapulah kepalamu. Ba berarti melengketkan, jadi lengketkanlah sapuanmu itu kepadanya tanpa mengalirkan air, dan ini merupakan isim jenis sehingga dianggap cukup bila telah mencapai sapuan walaupun secara minimal, yaitu dengan disapunya sebagian rambut. Pendapat ini juga dianut oleh Imam Syafi'i, dan kakimu dibaca mansub karena diatafkan kepada aidiakum. Jadi basuhlah, tetapi ada pula yang membaca dengan baris di bawah kasrah dengan diatafkan kepada yang terdekat sampai dengan kedua mata kaki. Artinya termasuk kedua mata kaki itu sebagaimana diterangkan dalam hadis, dua mata kaki ialah dua tulang yang tersembul pada setiap pergelangan kaki yang memisah betis dengan tumit, dan pemisahan di antara tangan dan kaki yang dibasuh dengan rambut yang disapu menunjukkan diharuskannya atau wajib berurutan dalam membersihkan anggota wudhu itu. Ini juga merupakan pendapat Syafi'i. Dari sunnah yang diperoleh keterangan tentang wajibnya berniat seperti halnya ibadah lainnya. Dan jika kamu dalam keadaan junub, maka bersucilah, maksudnya mandilah. Dan apabila sakit yang akan bertambah parah dengan menyentuh air, atau dalam perjalanan musafir, atau kamu kembali dari tempat buang air, artinya berhadas, atau menyentuh wanita. Hal ini telah dibicarakan dulu pada surah An-Nisa. Lalu kami tidak memperoleh air, yakni setelah mencarinya, maka bertayamumlah dengan mencari tanah yang baik, tanah yang bersih. Sapulah muka dan tanganmu beserta kedua siku dengan tanah itu dengan 2 kali pukulan. Ba menunjukkan lengket, sementara sunnah menunjukkan bahwa yang dimaksud ialah hendaklah sapuan itu meliputi kedua anggota secara keseluruhan. Allah tidaklah hendak menyulitkan kamu dan kewajiban berwudu, mandi atau tayamum itu, tetapi Dia hendak menyucikan kamu dari hadas dan dosa, dan hendak menyempurnakan nikmat kepadamu, yakni dengan Islam, dengan menerangkan syariat-syariat agama. Semoga kamu bersyukur atas nikmatnya itu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum bil Islam mitsaqahu 'ahdahu alladzi wathaqakum bihi ahadakum alaihi id qultum lin nabiy sallallahu alaihi wasallam hina
بايعتموه سمعنا وأطعنا في كل ما تأمر به وتنهى عنه مما نحب ونكره واتقوا الله في ميثاقه أن تنقضوه إن الله عليم بذات الصدور بما في القلوب وبغير الأولى. Dan ingatlah olehmu karunia Allah kepadamu, maksudnya agama Islam dan perjanjian yang telah diikat erat dengannya, artinya yang telah diperbuatnya denganmu ketika kamu mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW sewaktu baiat kepadanya, kami dengar dan kami taati mengenai apa juga yang engkau suruh ataupun larang, baik yang kami sukai maupun yang kami benci, dan bertakwalah kamu kepada Allah, jangan sampai melanggar perjanjian itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati, yakni apa yang terdapat di dalamnya, apalagi yang terdapat di luarnya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi bihuquqihi syuhada bil qist bil adli wa la yajrimannakum yahmilannakum syana'anu baghdun qaumin al kuffaru ala alla ta'dilu fatanalu minhum li'adawatihim i'dilu fil aduwi wal wali huwa ay al-adlu aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun fayujazikum bihi. Hai orang yang beriman, hendaklah kamu selalu berdiri karena Allah, menegakkan kebenaran yang menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kamu terdorong oleh kebencian kepada suatu kaum, yakni kepada orang-orang kafir, untuk berlaku tidak adil hingga kamu menganiaya mereka karena pemusuhan mereka itu. Berlaku adillah kamu baik terhadap lawan maupun terhadap kawan, karena hal itu artinya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan sehingga kamu akan menerima balasan darinya. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati wa'dan hasanan lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim wa huwal jannah. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh suatu janji yang baik bahwa Allah untuk mereka kemampuan dan pahala yang besar, yakni surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Sebaiknya orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, mereka itu adalah penduduk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari pembacaan tafsir tahlili, mata kuliah tafsir tahlili dengan tafsir Jalalain, ibadah tafsir Jalalain. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.